Terima kasih ya Bapak, karena kesempatan siang hari ini kami sungguh merasakan bagaimana esensi dari memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Pernyataan-Mu Tuhan sungguh amat terasa. Urapan-Mu ya Roh Kudus, kami sungguh merasakannya. Biarlah kesempatan ini Tuhan juga boleh menjadi momen yang indah bagi kami untuk mengenal Engkau pribadi yang menyelamatkan kehidupan kami. Dengan sungguh kami mau mempersiapkan hati kami, pendengaran kami, mata kami untuk sebuah kebenaran yang hakiki, yang berasal daripada-Mu saja Bapa. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami. Maka hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu turun bagi hamba-Mu, urapan-Mu, sehingga hamba-Mu memiliki kepantasan dan kelayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan peneguh di dalam iman percaya kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucapkan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Seluruhnya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Pemain musik keyboard biar tetap di sini sebentar. Saya mau bersaksi dalam pujian juga sebentar lagi. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tadi saya dengar tadi dari sini. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua dia. Berkat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Yang lain masih bingung. Apa yang terjadi? Belum di briefing. Yang di belakang sana belum di briefing sama yang di depan. Sukacita Tuhan memang harus seperti yang disampaikan. Berkat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Maka hari ini ada di tempat ini. Karena berkat besar yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan kita itu sebagai amanat agung yang sudah diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan Injil kebenaran itu, firman Tuhan itu, Injil keselamatan itu bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus, sebelum saya jauh melangkah berbicara tentang firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Perkenalkan, nama saya Dedi Munte Ginting Adikalak Karo. Ada juga Bapak Ginting di sini, ketemu sama Bapak di sini. Ya memang kalau saya kemana-mana kayaknya ketemu sama saudara-saudara. Saya percaya juga di sini adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Saya sering katakan di dalam dalam gereja kita, di mana saya melayani, kental memang darah hubungan saudara, tapi lebih kental lagi hubungan di dalam Tuhan. Amin. Harus lebih kental lagi hubungan di dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara itu mungkin ya kental, tapi darah Kristus yang membuat hubungan kita lebih kental lagi. Amin Bapak Ibu. Ya, saling memperhatikan, saling meneguhkan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam persekutuan-persekutuan yang kita bangun, khususnya di tempat ini. Khususnya di tempat ini. Luar biasa Bapak Pendeta kita ini. Saya enggak sangka juga beliau bisa sampai ke kampung kami sana. Saya tinggal di kampung-kampung. Karena orang kampung ini enggak pernah jalan-jalan kemana-mana. Baru ini diajak sama Pak Gembala. Maka saya bisa lihat daerah Setabat. Oh tandem.
Iya, saya agak lama di luar jadi gak pala kenal daerah Binjai ya. Ini pun dikasih tahu sama Pak Gembala untuk kemari karena saya takut nanti salah alamat nanti mesti tanya sana tanya sini. Ada Google Map disampaikan, saya ajak sepupu saya, kau harus bantu abang mau pergi ke sana, nanti abang nyasar. Dia bilang, cepat kami berangkat. Sampai bapak ini pun sampai heran, udah datang aja ini jam 9 kurasa saya udah sampai di sini. Wah cepat sekali pikirnya. Karena saya tidak mau sampai saya itu teledor, lengah. Karena saya tahu apa yang saya terima ini sebesar-besarnya karena karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka saya ada sebagaimana saat ini. Bapak Ibu, saya kenalkan tadi nama saya Dedi Munte. Saya memiliki 1 orang istri, nggak ada rencana nambah-nambah. Anak saya ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan itu juga nggak ada rencana nambah lagi. Karena mengingat apa kata dokter, ya lebih baik utamakan kesehatan katanya. Kesehatan kantong. Maksudnya kesehatan istri juga kurang baik kalau diteruskan. Tapi saya mensyukuri dengan anugerah Tuhan di tengah keluarga kami. 2 putra 1 putri. Menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan saya melayani di gereja sidang Jemaat Allah. Di kilometer 12 pintu tol Sesemayang. Jadi lewat kita dari Jalan Binjai, kita masuk ke dalam ke arah jalan pintu tol, lewat rel sedikit saja, lihat nanti ada sebelah kanan. Pelangnya baru saya taruh di situ beberapa bulan yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu, udah nggak nampak lagi pelangnya, udah diangkat orang. Tapi nggak jauh dari rel kereta api tadi lokasi pelayanan kita. Nanti Pak Gembala juga boleh nanti datang lagi Pak. Banyak yang rindu. Sana ya? Pak Gem ke sana? Pak Winta kan? Pak Winta kan? Iya. Mirip kali sama bos kami katanya. Pas datang dia berfoto, mereka semua jemaat itu antusias berfoto. Ternyata motifnya mirip sama bosnya. Apa rupanya yang disampaikan Bapak itu tadi? Bagus firmannya Pak, bagus. Iya bagusnya? Ya bagus lah Pak. Rupanya karena sosoknya mirip sama bosnya, jadi antusiaslah jemaat berfoto. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya memang macam cara Tuhan untuk memakai para hamba-hambanya itu tadi untuk boleh menjadi saluran berkat firman. Melalui ketokohan mirip seseorang, orang jadi antusias datang, bertanya-tanya, rindu. Begitu juga saya percaya jemaat di tempat ini bahwasanya dengan bagaimana pengenalan kita dengan Kristus itu tadi, kita rindu ada urapan, ada pembaharuan terus dalam kita. Maka ini menjadi kerinduan yang amat dalam. Sehingga kalau nggak datang ibadah kayaknya ada yang kurang. Ya kan? Amin? Iya. Yang sebelah sana diperhatikan, doakan bangku-bangkunya supaya yang di sana ada kerinduan juga dari jemaat Tuhan untuk menduduki bangku-bangku kosong. Amin ya. Jadi yang hadir ini pun kerinduannya gak boleh luntur. Tiap minggu harus hadir. Harus bersekutu sama Tuhan. Itu buktinya bahwasanya kita rindu mendapatkan kasih yang daripada Tuhan itu. Kita rindu mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan itu. Jadi kerinduan itu bertepuk tangan, bukan sebelah tangan ya. Kalau sebelah tangan jadi gagal tepuk tangannya. Baik, sedikit saya boleh sampaikan pada kesempatan ini pada kita seluruhnya Bapak Ibu, bahwasanya saya katakan tadi saya rindu membuat sebuah kesaksian dalam sebuah pujian. Semusim berlalu. Nanti saya akan sampaikan motif di belakang lagu ini dalam kehidupan saya pribadi. Semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya.
Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ada kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan lagu ini. Saya menyanyikan lagu ini tanpa terasa dry air mata itu tumpah ruah. Karena di dalam pengawalan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi sangat-sangat dalam saya rasakan. Kalau dibilang saya berani klaim pada kesempatan ini, mungkin menurut pandangan saya pribadi lain sama pandangan Pak Winta, lain sama pandangan Bapakku ini, Bapak Ginting. Menurut saya di seluruh dunia ini, sayalah orang yang paling beruntung. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Perasaan ini yang membuat dan mendorong saya untuk melakukan apa saja yang terbaik kepada Tuhan. Saya selalu berjuang di dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Karena sejatinya saya sangat-sangat terpuruk pada waktu saya diangkat oleh Tuhan. Maka saya katakan bahwasanya tiap-tiap saat dalam kehidupan saya, semusim berlalu, bermusim-musim berlalu, pemeliharaan Tuhan itu terlalu nyata bagi saya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Pendeta Winta sudah datang ke tempat saya. Pelayanan kami biasa-biasa saja. Begitu tadi WL kita tadi membawa suasana ibadah itu, saya masuk betul di dalam hadirat Tuhan. Wah, indah sekali. Indah sekali saya rasakan. Ini menjadi sebuah kerinduan bagi saya, Bapak Ibu, bahwasanya ketika pelayanan itu sungguh-sungguh memang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ada pengharapan baru setiap saat bagi kehidupan saya pribadi. Karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna setiap musim. Setiap musim dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Saya juga merindukan hal yang sama juga terjadi di tempat pelayanan saya di sana. Bagaimana pertumbuhan jiwa-jiwa, pertumbuhan dari setiap jiwa ini, imannya bertambah-tambah dewasa. Saya percaya di tempat ini juga
Imannya gak ada yang iman kanak-kanak. Amin. Imannya bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh sampai dewasa. Jadi kalau iman yang dewasa harus seperti apa? Harus mencintai segala sesuatunya di dalam kehidupan kekristenan itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengambil tema pada kesempatan ini bagi kita adalah menanggalkan jubah untuk mendapatkan Yesus. Kalau diperhatikan sepintas lalu dari tema ini sepertinya biasa kan jubah itu jubah yang membawa sebuah suasana atau situasi yang eksklusif bagi seseorang. Karena kalau udah berjubah mungkin para pendeta-pendeta kalau pakai jubah udah nampak. Wah, eksklusivitas itu wes jubah. Sebagai jemaat juga saya mau katakan, bukan hanya dari golongan-golongan pendeta saja. Mungkin orang-orang besar, orang-orang kaya ketika dia datang, dia membawa jubah kesombongan itu, jubah keangkuhan itu. Dia akan menganggap semua orang di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata yang miskin maksudnya. Jadi remeh sekali, rendah sekali. Karena seseorang yang menganggap bahwasanya dia eksklusif, dia menganggap lebih tinggi. Padahal Tuhan bilang semua sama di hadapan Tuhan. Bukan karena gagahmu, bukan karena gantengmu, tampanmu, cantikmu, harta bendamu, jabatanmu dan lain sebagainya itu menjadi jubah bagimu untuk menunjukkan aroganmu, maka kau tidak akan mendapatkan Tuhan. Mari kita lihat pembacaan kita sebentar Bapak Ibu. Di dalam Markus 10. Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya rindu ngajak kita ini bacanya responsoria. Saya akan membaca ayat yang ke-46. Bapak Ibu, Saudara kasih membaca ayat selanjutnya sampai ayat ini kita hentikan di ayat yang 52. Untuk menghormati firman Tuhan, bolehlah saya mengundang kita bangkit berdiri. Amin. Oke. Siap. Haleluya. Kita akan mulai. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika di sana dikatakan bahwasanya ada jubah, si pengemis ini dia tanggalkan. Saya mengulik-ulik pembacaan ini. Saya baca-baca. Ini maksud Tuhan kemana sih? Apa sih maksudnya? Bartimeus, seorang buta, dia duduk di pinggir jalan. Dia menengadahkan tangannya untuk meminta belas kasihan kepada orang-orang. Seketika ketika dia mendengarkan
rombongan daripada Tuhan Yesus berjalan menyusuri jalan di mana Bartimeus itu duduk. Saya membayangkan di situasi itu dia mendengarkan orang bercerita dengan antusias, Yesus, itu Yesus. Dia yang buat banyak mujizat itu. Yesus buat mujizat itu. Dan Yesus berkata, percayalah kepadaku. Percayalah bahwasanya engkau akan selamat. Percayalah. Mungkin dia dengar seperti itu, saya bayangkan. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, seorang Bartimeus yang buta, dia harus memperkuat indahnya yang lain, sebuah pendengaran akan firman Tuhan. Ketika dia mendengarkan bahwasanya Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud itu melintas menyusuri jalan yang dia biasa meminta-minta kepada orang di sana. Dia seketika itu juga langsung memanggil, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ada iman yang begitu besar di sana ketika dia mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengar rombongan itu bercerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia tidak mau lagi duduk-duduk di pinggir jalan sambil menengadahkan tangannya meminta-minta. Dia lebih membutuhkan suatu kesembuhan bagi dirinya. Dia tidak meminta Yesus mengasihi dia untuk memberikan kepada dia emas yang sebongkah, mungkin sampai 100 gram atau 1 kilo. Secara kalau kita tahu Bartimeus itu sudah lama sekali buta. Ketika dia mendengarkan ada seorang yang hebat lewat, mungkin dia akan berkata, kasih aku harta, kenapa? Aku gak mau minta-minta lagi. Mungkin begitu. Atau ada di antara kita, saya pernah bertanya kepada orang, jemaat kita di gereja, kalau jemaat di gereja kami menjawabnya seperti ini, Bapak Ibu, saya mau bertanya, kita datang ke gereja mau mendapatkan berkat atau mendapatkan keselamatan? Berkat. Katanya, wah, ini jemaat ini suka berkat aja ini, saya pikir. Kalau di sini saya nggak tahu juga. Kalau di sini kira-kira apa yang kita butuhkan? Hanya berkatkah kita maka datang ke gereja atau keselamatan? Wow, top memang jemaat di sini, top Pak, minta. Pantas saya semangat tadi pagi. Top. Cari selamat ternyata mereka. Kalau sudah dapat keselamatan Bapak Ibu, nggak mungkin berkat nggak datang. Tapi kalau cuma berkat Bapak Ibu, kalau si Bartimeus cuma minta emas 1 kilo, mungkin karena dia buta, dia nggak tahu menyimpan di mana. Datang orang lewat, dia akan dirampok pada saat itu juga. Apa yang akan terjadi? Bukan keselamatan di sana. Benar apa benar? Ya, artinya karena Bartimeus membutuhkan kesembuhan atas matanya. Artinya kalau kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita datang ke gereja persekutuan ini, kita datang untuk mendapatkan keselamatan, bukan cuman berkat. Jadi perbaiki motif kita. Hati-hati. Kalau seorang Bartimeus itu tidak bijaksana pada saat itu mendengarkan suara yang datang adalah suara yang membawa keselamatan, tentu dia akan minta emas 1 kilo. Supaya nggak minta-minta lagi saya seumur hidup. Kalau emas 1 kilo mungkin saya bisa bertahan sampai saya mati. Mungkin begitu. Tapi dia tidak akan mendapatkan keselamatan di sana. Tuhan mau agar kita juga memilih hal yang benar. Tanggalkan jubah-jubah yang berkaitan dengan apa yang dimau oleh dunia. Tapi pakailah jubah yang berasal daripada sorga. Amin. Bartimeus, dia memang buta secara fisik, tapi dia tidak buta secara rohani.
kita juga seperti itu. Apalagi jasmani kita, fisik kita semua hebat-hebat ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Rohani nggak boleh buta, amin. Ya, rohaninya jangan sampai buta. Bartimius memilih hal yang terbaik. Ketika dia tahu Yesus lewat. Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apa yang kau mau? Dia maunya sembuh. Tidak mengalami kebutaan lagi. Saya berpikir kalau ini Bartimius minta emas, memang gawat ini orang. Berbahaya. Mari kita lihat di dalam Lukas Lukas 24 ayat 25. Saya akan membacakan ini bagi kita. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lihat di Lukas 24 ayat 17 sampai dengan 18. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi di dalam kitab Lukas 24 ayat 25 ini. Betapa lambannya hatimu, betapa bodohnya dirimu, karena kau tidak mendengarkan sebaik-baiknya apa yang sudah kusampaikan. Itu maksud daripada Tuhan Yesus kepada dua orang muridnya yang saat itu sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke tanah Emmaus. Pada saat Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit dari kubur dan kubur itu kosong. Kedua murid ini sedang melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Ketika di dalam perjalanan dia bercerita bahwasanya ngerinya Tuhan kita itu. Dia Tuhan yang kita sembah, dia guru kita. Banyak mujizat yang terjadi di sana. Kenapa dia bisa mati? Tadi kita lihat pagi-pagi, Bunda kita Maria melihat bahwasanya kuburan itu kosong. Bagaimana sebenarnya ini? Mereka berjalan-jalan sambil bercerita. Saya percaya kalau kita lagi jalan kaki bersama dengan rombongan, mungkin kita nggak mau diam-diam. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita sedang berjalan kaki dalam rombongan sampai 1 kilometer kita diam aja. Tak ada sama sekali ekspresi apapun, tidak ada sama sekali aktivitas pembicaraan apapun. Rasanya kayak kita jalan sendiri padahal kita berombongan. Kalau ada lagu dunia, saya ingat siapa ya? Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Itu siapa anak muda, siapa yang sini tahu lagu itu? Siapa itu? Band apa itu? Nggak ada yang tahu ya? Wah, puji Tuhan juga nih. Memang betul Pak Winta, top. Ini anak-anak Tuhan semua, luar biasa. Ya. Aduh, saya jadi kepikiran jadi lagu apa itu ya? Tapi ada lagu gitu. Jadi murid-murid ini sedang berjalan dari Yerusalem ke tanah Emmaus. Dia bercerita tentang Yesus yang menjadi Tuhan mereka. Yesus yang telah mengajarkan banyak hal tentang keselamatan itu kepada mereka. Yesus yang sering melakukan mujizat di depan mata mereka. Mereka ceritakan itu. Perhatikan di sana Bapak Ibu. Di Lukas 24 ayat 17 itu dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Yesus bertanya kepada murid-murid ini hanya untuk menunjukkan keberadaan Yesus kepada murid ini sebenarnya. Kalau istilah sekarang ini, kalau Yesus bertanya itu, kamu bertanya-tanya. Itu yang dibilang sama murid-muridnya kepada Yesus yang bertanya itu. Ketika Yesus, apa yang terjadi rupanya di Yerusalem yang kamu jadikan bahan percakapan kamu ini? Murid-murid ini merasa heran dengan orang ini.
Kok bisa kau nggak tahu Yerusalem itu kemarin baru terjadi hal yang luar biasa yang nggak bisa kita bayangkan. Ada penghukuman terhadap manusia, dirajam begitu rupa, hancur-hancuran tubuh itu, dan dia mati. Bahkan kami lihat 3 hari kemudian kuburannya kosong. Kau dari mana, orang asing dari mana kau sampai nggak tahu berita seheboh itu? Dekatnya Yerusalem ke Emmaus ini. Kalau berita jangankan berita, sekarang ini udah mudah, berita di Turki saja kita bisa dengar di sini ada gempa kemarin di sana. Menurut anggapan murid itu begitu, kok nggak tahu? Begitu menghebohkan berita tentang kematian Yesus itu. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Yesus tidak bertanya itu. Yesus bertanya kepada murid-murid itu, kau tidak kenal aku, kau tidak kenal suaraku. Yesus bertanya dengan suaranya sendiri, dia bertanya kepada murid-murid itu, tapi murid itu menyangkal dia dengan mengatakan, siapa orang ini? Kok bisa nggak tahu kejadian di Yerusalem? Maka dikatakan Yesus di ayat ke-25, betapa bodohnya, betapa lambannya hatimu. Karena Yesus yang kau ikutkan selama waktu-waktu hidupmu, Yesus yang kau lihat sudah melakukan banyak mujizat di depan matamu, engkau tidak mengenal suaranya, engkau tidak mengenal visi misinya, maka kau masih mempercakapkan hal yang tidak penting di dalam perjalananmu ini. Bapak Ibu, saya mau katakan, di dalam perjalanan waktu hidup kita, kesempatan itu tidak berulang-ulang datang. Tapi peganglah saat ini firman Tuhan dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak sampai tidak mendengar, tidak mengerti, tidak mengenal suara daripada Yesus Kristus dalam hatimu. Pergunakan waktu-waktu yang baik ini untuk datang kepada Tuhan, agar semakin tinggi intensitas pertemuan kita kepada Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, maka kita akan lebih sensitif ketika Yesus berbicara. Kita dengar, Yesuslah yang bersuara itu, Yesus Tuhan kita itu. Maaf ya Bu, agak berteriak sedikit, bawaan orang Batak Bu. Maaf ya Pak Winta, bawa orang Batak. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, saya sebenarnya lembut hati kok. Saya di tempat di Jawa, lama. Tadi saya bincang-bincang juga sama, itu di belakang. Bapakku orang Jawa kan, langsung, nanti kau catat nomorku ya, ada paguyuban kita, Jawa Kristen Sumatera. Kumpulkan semua orang-orang Jawa yang mengenal Kristus tadi, supaya kita bisa bilang, orang Jawa pun ada Kristen di sini. Kalau di Jawa sana nggak asing. Kalau orang Jawa Kristen itu biasa, tapi kalau di sini asing. Bahkan dijauhi sama masyarakat. Saya mau berikan kesaksian juga sedikit. Masih lama ya Pak? Masih boleh ya Pak? Untung diingatkan sama bapakku tadi. Ikuti tuntunan roh. Oh siap Pak. Saya bercerita di gereja kita Bapak Ibu. Maka saya katakan, tiap-tiap saat hidup saya ini pemeliharaan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Saya bahkan berani mengklaim di seluruh dunia ini, sayalah orang yang paling beruntung di hadapan Tuhan. Karena gak mungkin saya ada di tempat ini saat ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Saya cerita ini karena memang betul-betul beratnya pergumulan saya untuk sampai ke depan ini. Tadinya saya orang yang gak pantas, saya bilang gak pantas betul. Tapi Tuhan memantaskan kita. Kita pun sebenarnya gak pantas untuk masuk surga, kita itu gak layak. Tapi Tuhan memantaskan kita, amin. Tuhan melayakkan kita. Maka hari ini saya mau katakan kepada kita, ikut Tuhan sungguh-sungguh, biar peka, sensitif. Kita dengar suara Tuhan, kita kenal. Oh ya, itu Tuhan, Tuhan yang kusembah, Tuhan yang melakukan banyak perkara dalam kehidupanku. Maka aku pasti selamat, aku pasti masuk surga, amin. Kita pasti masuk surga. Sedikit saya ceritakan, gereja di mana saya melayani, puluhan tahun sudah berdiri Bapak Ibu. Puluhan tahun sudah berdiri. Lebih dari usia saya. Saya 40 tahun.
Tapi pertumbuhannya begitu saja dari dulu masih begitu saja. Maka saya berpikir, mati nanti saya kalau ikut dalam pelayanan ini. Lihat datang nanti jemaatnya. 20 orang, 10 orang. Udah itu pun banyak kali kritiknya. Aduh. Saya percaya di sini enggak, Pak. Sini top. Amin. Iya. Di tempat kami, gitulah yang terjadi. Di sini mantap. Tapi jangan datang ke sana bilang gitu ya, Bu. Jangan. Ini rahasia kita di sini. Di gereja kita saat ini, saya berjuang memang ya totalitas di dalam pelayanan. Saya pure tenggelam di dalam pelayanan itu. Saya kerjakan sepenuh hati dari apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Di gereja kita yang jadi jemaat, Pak, pembunuh masuk, pembegal masuk. Kalau ngomong pun kita harus hati-hati. Amang, datang nanti ibadah, Mang. Siap, Amang, katanya. Bilang siap aja pun kita. Ini apa ini? Ada tambahannya enggak ini nanti omongannya, kan begitu. Masih yang begitu-begitu, yang bermasalah masuk. Saya bilang sama Tuhan, ini maksudmu cemana Tuhan? GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Masuk ke dalam gereja, disidang dulu, diperbaiki, dibagusi, jadi jemaat Allah. Oh iya. Terima kasih Tuhan. Orang seperti itu biarlah banyak-banyak datang. Kirim aja. Di sini kami tempah. Nanti saya undang Pak Winta nanti biar dibogem lagi ini pikir saya begitu. Kalau Pak Winta pun ngomong gitu tegas-tegas juga. Ingat. Kata, cocok ini. Tunggu nanti Pak Winta. Kita gas. Ya kan? Kalau nggak bisa ditempa dia, kita gas. Karena apa? Tujuan kami semua, para hamba-hamba Tuhan, semua harus selamat. Karena semua ini adalah tanggung jawab kami. Ketika kami tidak memperkatakan yang benar di hadapan Bapak Ibu, kami akan dituntut merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kami akan dituntut akan itu. Apa fungsimu? Maka dari situ, pemikiran itu Bapak Ibu, saya katakan tadi, walaupun saat ini jemaat-jemaat kami masih yang biasa-biasa, saya percaya Tuhan akan membentuk mereka lewat kami agar mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan saya percaya juga di tempat ini, jika semuanya bersehati, bersepakat, bersekutu di hadapan Tuhan, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Saya dengarkan tadi dari Bu Diana, gereja ini melakukan aktivitas donor darah, gereja ini melakukan aktivitas bantuan-bantuan belanja murah dan lain sebagainya. Saya pikir kalau mengandalkan kehebatan jemaat di sini saya rasa nggak mungkin. Tapi karena kemurahan Tuhan itu mungkin. Dan saya percaya di tempat kami pun akan terjadi seperti itu. Amin. Maka saya berjuang bergiat Bapak Ibu. Saya berani vokal kepada bapak-bapak pendeta yang senior-senior di desa kami itu. Di desa kami kebetulan banyak betul gereja. 34 gereja Bapak Ibu di desa kami. Ini saya pikir orangnya nih suka buka gereja kayaknya di sini. Tapi yang menjadi ironi di situ, masyarakatnya saya lihat di kantor polisi dibikin warna hitam di daerah kami. Pak, itu artinya apa Pak? Itu kriminalnya paling tinggi Pak. Waduh, saya pikir tingkat kriminal paling tinggi itu di desa kami, Mulyorejo. Nanti di sana jangan bilang gitu Bu, gawat kita nanti. Pendekar semua di situ Bu. Ya, hitam. Jadi bukan lagi kalau katanya merah kan, ada merah. Ini sudah hitam. Wah, ini bahaya desa kami saya pikir. Maka saya adakan pertemuan. Saya tanya di desa ini sudah ada perhimpunan pendeta-pendeta, gereja-gereja. Belum. Desa kan ada anggaran untuk kegiatan rohani. Bingung-bingung desanya menjawab. Karena gak pernah sama sekali diakses. Pada saat ibadah Paskah yang lalu, kumpulkan semua pendeta-pendeta. Kumpulkan semua gereja-gereja. Ayo bersatu. Malu kita saya bilang. 34 gereja di sini, artinya 34 pendeta saya bilang.
Majelisnya berapa orang pula lagi itu? Sintuannya berapa pula lagi itu? Kalau di total nanti ada 100 kita jadi pengerja gereja di desa Mulurejo ini. Tapi desa ini warna hitam katanya di kantor polisi. Gue bilang, kriminal paling tinggi. Malu kita sama Tuhan. Itu maka saya katakan Bapak Ibu, tugas kami itu sebenarnya berat. Maka support Bapak Pendeta. Doakan terus. Banyak berkat ya Pak Pendeta. Melimpah kasih karunia Tuhan. Urapi dia Tuhan. Supaya makin memiliki hikmat untuk boleh menggembalakan kami domba-dombanya. Kami yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Amin. Kami yang tadinya mungkin miskin sekarang sudah menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Ya. Doakan. Saya pernah marah juga sama satu jemaat gereja di daerah kita itu. Karena pendetanya katanya arogan segala macam. Kamu jangan menghakimi pendetamu. Itu orang yang diurapi Tuhan. Kamu gak punya hak untuk membuat sebuah penghakiman. Penghakiman itu milik Tuhan. Ya kan? Penghakiman itu milik Tuhan. Maka sebagai jemaat engkau harus mendoakan gembalamu. Engkau harus mensupport gembalamu. Maka jangan pernah nanti bertanya, jemaatnya gitu-gitu aja. Kalian juga harus bertanggung jawab di sana. Support gembalamu. Dukung dia. Maka gereja ini akan semakin berkembang. Mungkin akan pindah lokasi yang lebih luas lagi. Nanti jemaatnya bisa sampai ratusan orang. Karena ada urapan Tuhan bagi hamba Tuhan, bagi gembalamu. Itu harus didorong bersama-sama. Gak bisa dia sendiri, pincang juga kalau dia sendiri Bapak Ibu. Maka Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang berjalan dari Yerusalem ke tanah Emmaus tadi, betapa bodohnya dirimu, betapa lambannya hatimu. Karena sekalipun kau sudah bersama-sama dengan aku, menyaksikan setiap kesaksian, perumpamaan-perumpamanku, pengajaran-pengajaranku, mujizat-mujizatku, tapi kau tidak kenal suaraku, tapi kau tidak kenal visiku di dalam dunia ini. Visi Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang yang gak pantas diselamatkan. Menjadi pantas, menjadi layak. Visi Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Maka kalau kita bayangkan murid-murid Yesus sendiri pada saat dia berjalan itu dia tidak kenal suara Yesus sendiri. Gambaran besar bagi kita. Jangan sampai Tuhan tegur kita dengan kata-kata yang tajam itu. Bodoh, lamban hatimu. Karena memang udah begitu adanya. Kita pun sama anak kita Bapak. Kalau ada anak kita udah kita kasih baik, kita beritahukan semua yang bagus-bagus. Tetap juga dia jadi begal. Hati ini merasa, aduh, anakku, betapa bodohnya kau nak. Ajarkan yang terbaik senantiasa, cukupkan setiap keperluanmu. Tapi kau masih melakukan hal yang jahat, hal yang memalukan aku. Maka Tuhan Yesus ketika dia menanyakan kepada murid-muridnya tadi, apakah yang kamu percakapkan itu? Bukan maksudnya apa yang menjadi percakapan mereka. Kenapa kau tidak mengenal suaraku? Karena apa? Jubah kesombongan itu, keangkuhan itu. Karena dia merasa bahwasanya dia adalah murid Yesus. Maka dia menunjukkan bahwasanya kita pasti masuk surga sendirian. Dia gak peduli. Perasaan eksklusif tadi membuat murid-murid ini tidak peka terhadap suara Tuhan. Perasaan eksklusif tadi, jubah kesombongan tadi yang membuat murid-murid ini tidak mengerti arah pembicaraan daripada Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali dari apa yang saya katakan di dalam pembicaraan saya awal tadi tentang seorang Bartimeus. Dia berbeda dengan kedua murid yang dijumpai oleh Yesus dalam perjalanannya Yerusalem ke tanah Emmaus tadi.
Sekalipun dia pintar, murid-murid ini pintar. Dia tidak buta secara fisik. Dia menyaksikan segala sesuatunya yang sudah Tuhan buat dalam kehidupannya. Tapi dia tidak mengerti. Berbeda halnya dengan Bartimeus. Di dalam kebutaannya, sekalipun dia hanya mendengarkan suara-suara itu di sekelilingnya, dia imani bahwasanya yang datang itu adalah Yesus penyelamat, Yesus penyembuh. Maka dia langsung berseru. Dia tidak peduli walaupun orang melarang dia dan menegur dia. Dia tetap katakan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Dikatakan di dalam ayat 50 itu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Setelah dia mendapatkan Yesus, dia mendapatkan kesembuhan itu. Buat kita seluruhnya juga jemaat Tuhan. Apa yang melatar belakangi kita datang ke dalam Tuhan saat ini? Perbaiki motifnya. Bukan karena berkat, tapi karena keselamatan. Perbaiki apa yang menjadi motif kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Syukuri, nikmati. Sampai engkau boleh mengklaim dirimu seperti apa yang saya katakan tadi. Saya berani mengklaim seluruh dunia ini. Sayalah orang yang paling beruntung menurut saya. Di seluruh dunia ini, saya yang paling beruntung. Karena Tuhan Yesus telah ada di dalam hatiku. Karena Tuhan Yesus telah menjadi milikku. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Maka kita boleh menjadi orang yang paling beruntung di tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, perhatikan apa yang dikatakan oleh murid-murid ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jalan tidak selalu rata, tidak selamanya biru, tapi kasih Tuhan itu pasti selalu. Amin. Jangan buta rohanimu. Karena engkau tidak buta secara fisik. Bartimeus buta fisiknya, tapi dia tidak buta rohani. Itu yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Di akhir firman Tuhan ini, saya mengajak kita seluruhnya Bapak Ibu. Lewat renungan firman yang boleh kita sama-sama dengarkan. Pengalaman hidup seorang Bartimeus. Dia buta fisik, tapi dia tidak buta rohaninya. Pengalaman yang dihadapi dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke tanah Emmaus. Dia tidak buta fisiknya, tapi dia buta rohani. Karena perasaan eksklusif tadi, perasaan hebat itu tadi. Maka jubah-jubah yang ditawarkan oleh dunia, tanggalkan itu segera. Pakailah jubah keselamatan yang daripada sorga itu. Itu yang akan membawa kita sampai ke tempat yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Baik, tundukkan kepala, kita akan akhiri renungan firman kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan hari ini. Sejatinya akan dimateraikan sehingga firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami. Lebih dalam kami mengenal Engkau, lebih dalam kami akan mengerti Engkau, sehingga suara-Mu ya Bapa tidak mungkin tidak kami kenali, sehingga keinginan-Mu Tuhan tidak mungkin tidak kami kerjakan. Satu hal yang kami tahu ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan lanjutkan acara kami. Kami serahkan semuanya, rangkaian-rangkaian acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Seluruhnya kita yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Saya serahkan kembali kepada